Pemerintah Kabupaten Maibrat, Papua Barat resmi mencanangkan pemulangan warga eksodus dari Aifat Timur Raya yang mengungsi untuk berpulang ke kampung halamannya. Acara pelepasan tersebut dilangsungkan dalam bentuk doa syukur bersama yang dipimpin kedua hamba Tuhan dari Katolik dan Kristen Protestan di alun-alun Vait Mayaf, Ibu Kota Maibrat, Selasa, tanggal 14 Juni tahun 2022. Acara yang dilakukan menindaklanjuti undangan Pemkab Maibrat tersebut dihadiri langsung Forkopimda dan pejabat Maibrat diantaranya Wakil Bupati Markus Jitmau, Sekda Joni Wai, Asisten 2 Enyilbertus Turot, Sekwan DPRD Ferdinandus Ta, Dandim 1809 Maibrat Letkol Infanteri Heri Ismail, Kapolres Maibrat AKBP Glyn Rooimol, pimpinan dan anggota DPRD, hamba Tuhan, Kepala Distrik, dan seluruh masyarakat Aifat Timur Raya. Intelektual Aitim Raya, Zakeus Momau, mengaku bahwa inilah momen yang dinanti warga Aitim Raya sebab setelah sekian lama pergi tinggalkan segala aktivitas sosial maupun pemerintahan hampir setahun. Hari ini kita semua ada di sini oleh karena pertolongan Tuhan yang dengan caranya menggerakkan pikiran pimpinan kita sehingga ambil langkah ini khususnya untuk warga kita yang berada di Aitim Raya, ujar Momau. Ia pun berterima kasih kepada Forkopimda dan semua pihak yang telah berkontribusi sejak awal sampai puncak pencanangan pemulangan warga yang dilakukan tersebut sembari mengajak warga masyarakat dan seluruh pejabat Aitim Raya untuk kembali dan mengabdi menjadi tuan di negerinya sendiri. Momau juga meminta kepada aparat keamanan yang bertugas baik aparat TNI maupun Polri agar sinergis menjamin keamanan warganya hingga kembali ke kampung halaman masing-masing. Untuk itu saya mengajak seluruh masyarakat Aitim Raya yang ada di Aifat Raya dan Maibrat pada umumnya untuk kembali. Saya juga menyampaikan permohonan maaf apabila ada kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat Aitim Raya, tuntas Momau. Dandim 1809 Maibrat Letkol Infanteri Heri Ismail saat didampingi Kapolres Maibrat, AKBP Glyn Rooimol menyambut baik momen tersebut. Ismail mengatakan, apapun yang terjadi kala itu merupakan kisah sejarah bersama yang menjadi ratapan bersama untuk saling berbenah. Ismail juga menyampaikan permohonan maaf bila ada salah kata dan perbuatan yang mungkin saja TNI Polri lakukan kepada warga semasa pelayanan selama itu. Dandim juga mengajak warga agar tak mudah terprovokasi dengan umbaran di medsos yang saling memprovokasikan keadaan, termasuk integritas dari kredibilitas pemerintah daerah di Maibrat. Jangan masyarakat diperalat dan menjual nama kita untuk saling mengadu domba. Kekuatan negara itu tidak hanya ada di TNI Polri, tetapi kekuatan negara itu ada pada warga masyarakat dan warga sekalian, tuntas Dandim. Wakil Bupati Maibrat, Markus Jitmau mengajak masyarakat mengucap syukur atas perlindungan Tuhan sehingga pertemuan ini diselenggarakan Pemkab Maibrat. Markus meminta segenap pimpinan pemerintah Aitim Raya agar menindaklanjuti pertemuan itu dengan mengatur baik warganya hingga pulang tiba di kampung halamannya. Saya atas nama pemerintah daerah ucapkan terima kasih kepada warga Kumurkek dan sekitar yang menerima keluarga besar yang datang tinggal, baik kelebihan maupun kekurangannya Anda terima. Harapan saya apapun hal biaya dan sebagainya yang mereka tinggalkan ke depan kita akan diskusi bersama, yang penting besok sampai lusa mereka pulang dulu, pungkas Jitmau. Pada kesempatan tersebut, Pemkab Maibrat juga menyerahkan bantuan BAMA berupa beras kepada warga Aitim Raya dan mengangkat tenaga guru kontrak yang ditempatkan di sana untuk mengajar dan juga pakaian seragam bagi anak-anak SD. Menegakkan kembali seluruh semangat dalam beberapa bulan ini, sehingga kembali nanti dalam kasih Tuhan diteguhkan, ditopang, memulai secara baru. Untuk itu kepada kita semua, baik kepala distrik, baik kepala kampung, harus melaksanakan ini. Batas waktu untuk mobilisasi massa itu sampai dengan hari Jumat. Hari Sabtu itu sudah persiapan, dan hari Minggu suka tidak suka harus ada di gereja dan beribadah. Itu sudah. Dan kehadiran anggota saya di sini. Terima kasih tadi Bapak Kapolres saya bilang duduk, tapi rupanya adik saya ini luar biasa. Tepuk tangan dulu ya. Menunjukkan soliditas TNI Polri, karena beliau sebetulnya sudah bersama-sama dengan saya kurang lebih 6 bulan di sini. Jadi Tuhan memberikan berkat untuk beliau bertugas sebagai komandan atau kepala kepolisian yang pertama juga.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya, pasca kejadian 2 September itu merupakan ujian berat kepada warga Kampung Kisor dan sekitarnya. Ada Kampung Kus, ada Kampung Bosa, ada Kampung Ien. Kemudian kesininya ada sekampung mulai dari Susun, Kampung Ien, Kampung Roma, Kampung Tolak. Saya ke Kisor itu tidak pernah terhitung jumlahnya. Bahkan istri saya pun sudah pernah ke Kisor. Kalau Bapak tahu, saya sadari ada pos saya yang paling jauh di sana. Ada pasukan saya di depan di sana. Dan saat itu memang merupakan fokus kegiatan pembinaan teritorial di sana. Beberapa keberhasilan yang sudah kita lakukan di sana. Bahkan 1 minggu sebelum kejadian itu saya sudah meninjau satu lokasi di sekitar Kamundan Bawah untuk membuat satu buah lapangan voli. Namun itu tidak terlaksana. Jadi ujian berat kepada warga Aifat Selatan, Aifat Timur, juga ujian berat kepada saya. Ya, bahkan itu sempat menimbulkan kesedihan di keluarga saya. Karena apa? Berita di medsos yang terkait fitnah terhadap diri saya pun sampai dibaca anak saya. Suatu ketika anak saya berkata atau bertanya pada tanggal 7 September, ayah di sana bakar-bakar gereja sama bunuh-bunuh orang. Nah, coba bayangkan bagaimana perasaan kondisi psikis kejiwaan saya. Itu yang terjadi. Jadi bukan ujian berat kepada bapak-bapak sekalian. Ya, sampai akhirnya Komnas HAM hadir ke sini sebanyak 3 kali. Karena ada berita yang masuk terkait dengan pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah Aifat yang dilakukan atau yang dipimpin oleh militer. Dalam hal ini secara tidak langsung ada saya yang memimpin dalamnya. Namun semua itu tidak terbukti. Saya tetap berdiri tegak mengantar pengungsi Aifat khususnya di Kisor di tanggal 24 November dan sekarang kembali mengantar warga sekalian kembali. Dikala semua dandim, sorsel, tambrau, sorong sudah diganti, saya tetap dandim Maibrat. Damai di kampung, di distrik, saudara-saudara semua. Jadi Pak Distrik, Pak Kepala Kampung, silakan bangun kampung, bangun distriknya, sehingga masyarakat bisa berkebun, badan, bisa tanam lagi dan lain-lain, bisa beribadah, anak-anak juga bisa sekolah. Kemudian pelayanan kesehatan yang tadi sudah dilantik itu bisa berjalan dengan baik. Itu yang sangat penting. Kemudian apa yang disampaikan Pak Danin tadi terkait bahwa tanah kita adalah tanah yang diberkati, itu benar. Karena saya juga sudah bertugas di Bapak ini. Sudah. Jadi saya tahu persis tempat itu. Bagaimana dengan tandus, airnya susah. Mereka bikin rumah pakai kotoran keledai itu. Bikin bau-baunya. Nah, kita di sini masih ada hijaunya, air berlimpah-limpah dengan segala hasil bumi yang luar biasa. Makanya kita harus bersyukur dengan apa yang ada di tanah kita ini. Dari Maibrat, Papua Barat, RNC TV mengabarkan.